Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi analisa singkat untuk saham-saham yang masuk ke dalam extreme fear ya. Jadi minggu ini atau untuk end of day tanggal 14 Juni kita di kompositnya mengalami tekanan yang signifikan. Ini turun terus ke bawah dan beberapa saham juga sudah masuk ke extreme fear. Jadi kita akan lihat apakah sudah bisa kita buy on weakness ya. Oke, untuk itu kita lakukan screening dulu SCR Extreme untuk saham-saham yang sudah Extreme Fear atau dan maupun yang Extreme Greed. Kita ada 37 saham, ya 34 saham dia adalah 35 saham ya, karena mulai dari 0 adalah saham-saham yang Extreme Fear. Jadi beberapa saham tadi kita sudah analisa, sebagai contoh kita pilih saja di sini Inco ya Bapak Ibu. Inco ini setelah dia eh, pelepasan ini ya saham dia masuk ke main ID membeli eh, saham Inco, jadi bertambah ya kepemilikan Inco sempat naik, lalu sekarang dia ternyata extreme fear. Mari kita lihat. Kita cek dulu bagaimana speedo Inco. Apakah kita kalau mau masuk, di manakah kita melakukan buy on weakness-nya? Oke, di sini kita lihat dari speedometer dia berada di extreme fear. Artinya fear-nya sudah ekstrim dan kecepatannya jatuhnya sangat cepat. Apakah dia sudah bottoming atau masih terus fear? Bisa saja dia akan jatuh terus sampai kemudian demand-nya menahan fear ini. Demand-nya masuk lah. Di mana demand-nya masuk? Secara teori dia akan masuk di zona demand dari chart price dan volume atau chart VWP ya. Kita secara umum teorinya seperti itu. Nah, kita cek dulu VPA Inco. Bagaimana sih chart daily-nya yang berkorelasi dengan extreme fear dari saham Inco ini? Kita cek ya chart price volume-nya apa yang terjadi. Oke. Jadi ini Bapak Ibu kalau kita lihat dari price dan volumenya kalau nggak salah di sini terjadi kesepakatan bahwa saham Inco mulai dibeli oleh ManID ya. Jadi bottoming dan kemudian tanda tangan kontrak karyanya perpanjangan terjadi tanpa relinquish. Oke, bottoming, selling climax, authorization secondary test, bam the best time for buying, second chance to buy, dia naik ke atas sampai ke atas. Di sini pasti ada supply-nya hingga dia masuk. Nanti kita lihat. Ini harus ada supply yang masuk untuk menekan secara teori seperti itu. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 berapa hari berturut-turut dia masuk ke turun, berarti ini sudah ekstrim. Apakah masih bisa turun ke bawah? Oh ya mungkin saja. Kita lihat ada nggak demand yang di bawah ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah akumulasi, bisa jadi dia di sini akan sampai di sini ya untuk ini. Tapi untuk saat ini kita lihat belum ada volume yang signifikan. Untuk penurunan ini volumenya masih standar saja. Mari kita mulai dengan VBP-nya. Nanti kita lihat time frame lebih besar saja. Karena kalau time frame lebih kecil dia nggak kelihatannya. Atau kita lihat VBP dari time frame VBP-nya time frame monthly lah. Karena monthly tadi saya cek dia kelihatan Inco. Oke. Nah, ya. Jadi dari sini kita tahu Bapak Ibu ya, dari time frame monthly dia ini dari tahun 2013, dia sempat bottom di sini, ini ada demand zone, tekan ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ini sempat mengetes demand zone yang di sini. Oke, dia kecil saja karena dia skala aja ini Bapak Ibu. Jadi tampaknya di sini ada yang terbesar. Lalu kita punya demand zone di sini. Ini ambil saja yang ini. Ambil saja yang ini juga. Tarik ke sana. Nah, ini kena ya. Ini adalah demand zone. Mandi demand zone-nya di sini. Demand zone. Nah, ini sempat masuk. Tarik lagi ke atas ya Bapak Ibu. Karena demand-nya ada dia ke atas. Nah, sekarang dia mau retest lagi. Jadi kalau masuk ke sini berarti ini adalah demand zone. Demand zone. Lalu kalau dia jebol ternyata di sini ada yang lebih kuat lagi. Kalau dia jebol berarti tekanannya sangat kuat untuk mengambil demand di sini. Oke, sekitar 3000. Sekarang kita yang terdekat kalau kita mau buy on weakness di mana sih? Pakai chart monthly ya. Kalau kita pakai chart weekly kelihatan nggak? Kita VBP weekly Inco. Oke. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Dia selling panic lalu dia naik ke atas. Nah, di sini harus ada supply.
untuk menekan. Kalau nggak ada supply, saham itu tidak akan turun. Begitu juga kalau nggak ada demand, saham itu nggak akan naik ya. Itu karena hukum pertama Wyckoff bahwa saham naik itu bukan Bapak dan Ibu, itu bukan saham itu naik bukan karena perusahaannya bagus. Karena demand-nya ya. Perusahaannya bagus ya dia menghasilkan profit, tapi sahamnya bisa saja terus turun. Ini adalah supply zone. Supply zone inilah yang menekan dia turun. Kita kalau mau lihat buy, kita harus lihat ada nggak demand zone. Oh, ini ada sedikit ya. Oh, dia tertahan di demand zone. Oke. Tapi kalau week monthly-nya tadi dia masih terus ke bawah nih Bapak Ibu ya. Ini kan rally, drop, base, rally, test ya. Di sini ada demand zone, dia udah masuk sebenarnya. Oke, nanti kita lihat di weekly, di daily seperti apa. VBP Inco. Itu ada tertahan sedikit. Ya, ini tadi yang menahan ya, tapi kalau kita lihat jebol juga Bapak Ibu. Tadi yang kita lihat, oh ada demand-nya. Demand-nya adalah ini. Sekarang menjadi, yang atas ini menjadi supply. Ini supply, karena harga sudah di bawah. Dia akan mencari demand zone di bawah lagi. Oke, sekarang kita akan pindah ke trading view untuk melihat zona demand di monthly, lalu kita turunin ke weekly. Di manakah kita position untuk buy on weakness. Lagi-lagi kita buka trading view dari Google, trading view Inco. Oke, klik saja ya. Oke, chart Inco. Oke, tadi kita lihat demand zone-nya di monthly. Kita pindah ke monthly. Oke, monthly. Tadi kita lihat demand zone-nya berada di sini ya. Sekarang kita coba pindah dulu. Kita buka tadi. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi monthly-nya ini ada hijau, hijau, hijau. Ada merah, hijau. Nanti kita bisa pakai yang high-nya sama low dari candle hijau ini. Maka kita bisa lihat kalau dia turun terus, itu akan menjadi zona buy on weakness. Stop loss-nya tentu di bawah swing low ini. Oke, kita balik lagi. Nah, dari weekly-nya kita akan tarik garis dulu. Dari monthly-nya. Kita ambil aja paling bawah. Kita ambil saja paling atas. Kira-kira di sini ya. Ini sempat masuk. Karena ini adalah zona demand, maka dia ke atas, dia akan ngetes lagi. Kalau dia masuk ke berapa nih? 3460 sampai 3420 itu adalah zona buy on weakness kita. Stop loss-nya berarti 2 tick di bawah 3420 ya, karena walaupun ini low, ternyata di bawahnya masih ada demand. Jadi kita masih pasang buy di bawah ya. Ini kalau tekan ke bawah sebentar lagi masuk. Itu dia Bapak Ibu, kita buka ya. Ini di sini adalah bolehlah ambil body saja, nggak apa-apa di situ ya. Oke, nggak apa-apa. 340. Jadi 3400 adalah stop loss kita. Mudah-mudahan nggak kena stop loss. Ini untuk monthly. Jadi kalau dia turun kejar ke bawah, masuk ke sini baru kita posisi buy on weakness, Bapak Ibu. Di sini pasang ordernya nanti. Sudah ada perlawanan sih sebenarnya kalau kita lihat di time frame lebih kecil. Mari kita lihat dulu ya time frame lebih kecilnya. Kita turun ke weekly. Nah, weekly itu sudah ada perlawanan dari di sini. Ini rally low menahan ya. Tapi kalau jebol ke bawah, maka posisi buy on weakness kita berada di zona ini. 3860 sampai 3400 mungkin ya, atau 3420. Oke, kita turunin lagi ke daily untuk melihat ya. Ini ya posisinya Bapak Ibu ya. Jadi enak kalau pakai trading view. Begitu dia masuk 3460 ini, body ini kita buy on weakness, diatur saja satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, satu lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot. Di bawah ini baru banyak. Ini karena sudah ekstrim, mungkinan akan rebound ya, akan rebound. Cuman kita nggak tahu apakah reboundnya di sini, apakah reboundnya di sini. Bapak Ibu kalau mau beli satu lot di bawah yang ini juga boleh. Ini ya ada ini link. Itu jadiin support. Nah, ini beli kalau dia kena 3940 bisa beli satu lot, kena ini bisa lot. Karena kita nggak tahu dia berhentinya di mana, demand-nya masuk di mana, kita nggak tahu. Posisi buy on weakness pasang saja, ya, pasang saja jaring-jaring satu lot, satu lot, satu lot. Sesuai dengan money management. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk
VBB, baik untuk saham Inco, baik weekly, monthly, weekly, dan daily-nya. Jadi mudah-mudahan dia kalau turun ke sini, kita punya demand zone di bawah ini bisa menahan dia untuk tidak jatuh lagi dan kita mendapatkan harga diskon. Kalau mengandalkan ini sudah jebol nih Bapak Ibu di yang zona ini. Baik, sekarang itu saja Bapak Ibu. Saya rasa analisa singkat saham-saham yang sudah extreme fear yang kita pilih adalah saham Inco kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan saja Bapak Ibu lanjutkan analisanya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.